Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Iya, asik. Oke, lanjutan dari video pengukuran sudut. Buat yang belum nonton bisa cek di pojok kanan atas. Ya, salah sini. Pojok kanan atas. Ya, itu tentang pengukuran sudut. Kalian pelajari dulu biar paham ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita langsung aja nih. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berarti kita akan selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu tandanya seperti apa? Nih, ada yang begini. Jadi garis tegak lurus, anggaplah ini tegak lurus ya. Segitiganya yang tegak lurus seperti ini gitu ya. Kita akan selalu bermain dengannya. Waduh, bermain. Oke. Nah, ini segitiganya nih. Miring, depan, samping ya. Jadi ini maksudnya apa, kok ada depan samping miring? Bukannya A, B, A, C, B, C doang, Bu, gitu. Nah, jadi saya definisikan dulu, dengarkan baik-baik. Samping itu adalah garis samping itu, sisi samping itu adalah sisi yang berada di samping sudut. Nih, di samping kan ya, pas banget nih, sampingan gitu ya. Jadi di samping sudut. Nah, kalau depan itu adalah sisi depan adalah sisi yang selalu berada di depan sudut. Nih, depan. Jadi sisi yang selalu berada di depan sudut. Kalau miring ya udah garis miring aja gitu, biar nggak pusing-pusing banget ngertiinnya. Nah, biasanya ada nama-nama lain nih dalam penamaan sisi depan, samping, dan miring. Nah, kalau misalkan sisi depan sudut ya, sisi depan ini yang dinamakan sisi depan biasanya dikatakan atau disebut dengan opposite in English gitu ya, dalam bahasa Inggris opposite gitu ya. Itu yang pertama, makanya dinamain sisi depan. Karena apa? Mereka sisi ini di depan sudut yang sudah saya singgung sebelumnya. Yang kedua, sisi samping atau yang biasa disebut adjacent. Ya itulah adjacent ya, itu saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya ya. Itu sisi yang selalu ada di samping sudut nih, samping nih. Ini ada selalu di samping sudut udah. Bukan ini miring juga di samping gitu. Kenapa nggak disebut di samping aja? Ingat sekali lagi, ini segitiga siku-siku gitu ya. Dia beda lagi. Jadi kalau sisi miring itu disebut namanya hipotenus atau hipotenusa. Namanya hipotenusa. Itu sisi miring seperti ini. Jadi dia udah nggak ada ikatan apapun. Yang ikatan dengan sudut tuh cuma paling sisi depan dan sisi samping gitu. Ingat aja, kalau samping itu berarti di samping sudut, kalau depan itu di depan sudut. Udah gitu aja ya. Oke. Nah, namanya trigonometri ya, sebelumnya namanya juga trigonometri. Saya coret dulu nih sini. Itu pasti selalu berhubungan dengan sin. Mungkin kalian baru dengar nih, cos, tan. Ini trigonometri atau bagian dari trigonometri. Pasti kita akan selalu ketemu dengan sin, cos, tangen. Nah, ini adalah modal awal kalian nanti untuk kelas 11 dan 12. Biasanya nanti ketemu lagi sama trigonometri. Gitu ya, sin, cos, tangen. Ya, ini yang selalu ada dalam matematika ya, dan berhubungan dengan sudut. Nah, seperti ini biasanya. Sebelumnya, kalau segitiga siku-siku itu biasanya ada teorema apa sih? Teorema? Ayo, teorema apa? Ini kelas 9 kayaknya SMP. Teorema Pythagoras. Betul sekali. Pythagoras. Kok harus berhubungan teorema Pythagoras, Bu? Kenapa gitu? Karena biasanya ada soal atau segitiga ini yang salah satu sisinya hilang, belum diketahui. Maka kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana teorema Pythagoras? Ya kayak apa, kalau sisi miring gitu kan. Misalkan sisi miring itu A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus 4
plus 4 plus C kuadrat. Saya ingatnya pengkuadratan mulu. Oke, seperti ini. Berarti kalau nyari B kuadrat, misalkan mau nyari B kuadrat, anggaplah sisi depan. Sisi depan itu sama dengan, misalkan berarti pengurangan dari sisi miring, berarti A kuadrat min C kuadrat gitu ya, dan seterusnya. Makanya kita harus berpegang, kalau udah ngomongin segitiga siku-siku, jangan pernah melupakan, jangan pernah lupain teorema Pitagoras, karena nanti kita akan menggunakannya gitu loh ya, itu. Nah, kembali lagi kita ke trigonometri pada segitiga siku-siku, didapatlah seperti ini. Ini kan karena sudutnya theta, berarti di sini theta gitu ya, karena sudutnya bentuknya simbolnya theta, ini namanya theta ya, maka di sini kalau mau nyari sinnya berarti sin sudutnya, sin theta, cos theta, tan theta. Kalau misalkan di sini sudutnya alfa misal ya, berarti di sininya bukan theta tapi alfa gitu ya. Kalau misalkan ada soal yang begini, diketahui ini nggak ada gambarnya nih, di sudut A misalkan, ya udah berarti di sini nanti sin A gitu ya, cos A gitu, tan A dan seterusnya gitu ya. Oke, sin itu sisi depan dibagi miring. Untuk mencari nilai sin itu adalah sisi depan ini, depan sudut dibagi miring. Nah, cos itu adalah sisi samping dibagi dengan miring gitu ya, untuk mencari cos. Nah, kalau tangan itu sisi depan dibagi dengan samping. Nah, biar ngapalinnya enak, lihat huruf-huruf merah yang, nggak usah lihat ini dulu ya, jangan lihat ini dulu, lihat yang sebelah kiri dulu. Ini saya udah kasih merah-merah nih. Nah, biar ngapalinnya gampang, begini. Kalau sin berarti di sini ini kayaknya jangan ini ya. Kalau sin kita singkatnya menggunakan, nah kalau sin itu kita sebut aja si de mi ya. Cara mengapalinnya si demi, sin itu depan bagi miring gitu ya, si demi gitu. Kalau cos berarti kita sebutnya gini, kosami ya, atau cosami, serah deh ya, tapi ini dibacanya cos gitu ya, kosami. Cos itu artinya samping dibagi miring gitu. Terus kalau tan gimana? Tan desa. Jadi gitu ya cara ngapalinnya, si demi, kosami, tan desa gitu ya. Apalin itu dulu 3, si demi, kosami, tan desa. Si demi, si demi itu sin itu depan dibagi miring gitu ya, untuk trigonometri segitiga siku-siku. Si demi depan dibagi miring. Kosami, cos itu samping dibagi miring, kosami. Tan desa, tangan itu adalah depan dibagi samping, miring aja ingatnya, depan dibagi samping, tan desa ya. Jadi apalin nih kata-kata ini, jadi biar nggak pas ujian atau pas ulangan gitu ya, duh sinus dari trigonometri siku-siku apa ya, duh kok lupa sih. Kata Bu Arum atau kata Kak Arum itu si demi, si demi, sin itu depan bagi miring gitu ya ngapalinnya. Nah, udah paham di sini? Kalian bisa pause atau ulang dulu videonya. Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita langsung beralih ke kosekan, sekan, dan kotangan ya. Saya ubah fontnya, saya ubah ininya, warnanya. Ini dibacanya kosekan. Saya ulangi, ini dibacanya kosekan. Mungkin saya tulis ya, kosekan gitu tulisannya ya, cara bacanya kosekan ya. Kosekan theta
itu miring dibagi depan. Lah, ini mah kebalikan dari sin bukan? Iya kan? Kalau sin kan tadi si demi depan dulu baru miring. Tapi kalau kosekan miring dulu baru depan. Kebalikan sin kan? Maka untuk mencari kosekan, ya udah nggak usah pusing-pusing. Langsung aja kalau misalkan diketahui nilai sinnya udah ada, tinggal balikin aja. Nah, maka nilainya kosekan, gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan kalian ditanyanya nih, tiba-tiba nih ditanyanya, kosekannya berapa dari segitiga ini? Ya udah pakai aja. Oh, kosekan itu kebalikan sin. Berarti miring dulu baru depan, gitu ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ini dibacanya, kalau tadi kosekan, ini dibacanya sekan. Sekan. Nah, SEC gitu, sec gitu ya, atau sekan gitu. Ya kita Inggris sedikit lah. Nah, sekan itu miring dibagi samping. Lah ini mah sama aja cos. Ya udah, berarti ini kebalikan dari cos. Maka kita tulis 1 per cos theta gitu ya. Itu yang kedua gitu. Oke, yang ketiga. Wah, ini kalau dibaca agak lumayan kasar nih sebutannya. Cot gitu. Jangan gitu ya sebutnya, tapi kotangen. Waduh nggak rapi lagi. Sebentar. Ya jangan dibaca seperti itu tadi yang saya sebutkan ya. Ya. Berarti ini dibacanya kotangen. Nah, ini cara bacanya ya. Bukan yang tadi saya sebutkan loh. Agak kasar nanti sebutannya. Ini adalah kotangen gitu ya. Kotangen itu samping bagi depan. Lah ini mah sama aja kayak tangan, tapi kebalikannya. Ya udah, berarti kotangen itu adalah kebalikan dari tangan, makanya ditulis 1 per tangan karena kebalikan. Kalau kebalikan itu seperti ini biasanya tulis dalam pecahan gitu. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya kalian wajib menghafalkan ini gitu. 3 ini. Nanti selebihnya ini pasti mengikuti gitu. Ya. Itu aja. Jadi cara bacanya tadi, cara mengingatnya si demi kosami tandesa gitu ya. Kosekan, sekan, kotangan. Oh, ini kebalikan semua gitu. Kosekan kebalikan sin, sekan kebalikan kos, kotangan kebalikan dari tangan gitu ya. Itu untuk yang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku gitu. Nah, langsung aja kita ke contoh soal nih. Contoh soalnya seperti ini. Nah, biasanya ada gambar dimunculin blok gitu ya. Nah, kan ini tadi sebelumnya kan ada sudutnya nih. Sebentar, saya ganti merah dulu. Merah, oke. Sebelumnya tadi ada sudutnya nih. Kalau ini ternyata nggak ada. Nah, baca instruksinya dahulu. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri. Ini maksudnya apa, Bu? Berarti kita harus nentuin nilai sin, nilai cos, nilai tan, kosekan, sekan, kotangen. Dari sudut C. Berarti dari sini. Nah, dari sudut C katanya. Berarti sudutnya C. Di sini sudutnya nih. Nah, berarti BC ini sisi apa nih kalau begitu? Sisi samping. Sip, good. Kalau AB sisi apa? Depan. Ya kan? Karena ada di depan sudut. Kalau AC ya udah sisanya miring. Nah, simple ya? Gampang banget. Yang penting kalian kalau misalkan tadi ada gambar terus nggak ada sudutnya, baca instruksinya. Kayak gini biasanya dari sudut C. Oh, berarti sudutnya di C sini. Ini nanti dinamainnya sudut C gitu. Oke. Yang pertama, kan kita mau nyari nilai sin, cos, dan kawan-kawannya. Sedangkan di sini cuma ada sisi miring, nilai sisi miring, dan sisi samping.
Nah, sisi depannya belum punya nilai. Maka ingat tadi Pitagoras. Jadi kita harus mencari sisi yang hilang atau sisi yang belum diketahui. Nah, caranya Pitagoras tadi. Kalau tadi kan Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat adalah sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat gitu ya. AC ini adalah penjumlahan dari sisi depan AB dan BC dikuadratkan. Nah, karena kita mau nyari nilai AB, nih ceritanya nih. Maka ya udah kita jadikan AB sama dengan. Berarti si ini BC ini harus pindah dong, ya kan? Atau kita sama-sama mengurangkan kedua ruas dengan BC kuadrat supaya BC kuadrat di AB ini hilang, gitu ya. Atau pindah ruas bahasanya. Kalau pindah ruas artinya adalah BC-nya ini menjadi negatif karena pengurangan kan di awal. Udah seperti itu. Nah, karena kita bukan nyari nilai AB kuadrat, melainkan AB doang, nggak pakai kuadrat-kuadrat, maka kuadratnya kita hilangkan dengan cara mengakarkan kedua ruas. AB kuadrat diakarkan hasilnya AB. AC kuadrat min BC kuadrat diakarkan nggak tahu hasilnya berapa, makanya dijadikan akar seperti ini. Ya sudah, tinggal masukin aja. AC itu kan 13, berarti di sini 13 kuadrat. BC itu 5, berarti di sini 5 kuadrat, gitu ya. Oke, 13 kuadrat. Ayo, masih ingat tentang bilangan berpangkat semester 1 ya. 13 kuadrat alias 13 dikali 13. Hasilnya berapa? 169. 5 kuadrat berarti artinya 5 dikali 5 berapa? 25. Ya udah guys, tinggal kurangkan. 169 dikurang 25 144. Nah, masih ingat tentang konsep bentuk akar? Coba 144 itu akar berapa sih? Akar 12 ya. Jadi AB-nya itu 12 cm. Oh, di sini 12 cm nih ceritanya. Gitu, oke? Sudah? Kalau ada pertanyaan sekali lagi kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau via DM Instagram di channel ini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi udah didapat AB itu 12 cm. Ya. Nah, tadi ini sisi apa? Saya mungkin ubah warna dulu biar kalian ini. Ini sisi miring. Ini sisi samping. Ini sisi depan. Sudutnya siapa? Si C. Bentar, saya ganti. Sudutnya si C. Berarti ini sudutnya nih. Maka kita cari tuh nilai sin, cos, tangen yang sudah kita pelajari tadi. Maka hasilnya seperti ini. Nah, sin C itu kan si demi. Ya kan? Si demi. Nah, kok ini sinnya C, Bu? Gitu kan? Kok nggak alfa, nggak theta? Kok nggak gitu, Bu? Gitu ya. Kenapa? Karena yang di soal dari sudut C. Berarti sudutnya ya C gitu ya. Takutnya ada yang bingung. Oke, si demi berarti sin depan bagi miring. Depannya siapa? AB. Depannya AB nih. Nah, miringnya siapa? AC. Berarti AB per AC. 12 per 13 gitu ya. Cos C. Cosami. Oh, cos itu samping bagi miring. Sampingnya siapa? BC. Miringnya AC gitu ya. Berarti BC per AC. BC-nya 5 per AC-nya 13. Jadi 5 per 13. Gampang ya? Gampang banget. Tangan C. Tan desa. Oh, berarti tangan itu depan bagi samping. Depannya siapa? Depan sudut C, AB. Samping sudut C, BC. Jadi 12 per 5. Nah, kalau kosekan, sekan, kotangen, ya kalau misalkan nih, misal ini nggak ditanyakan sin kos tangennya, kalian pengerjaannya tetap menggunakan yang
ini gitu. Tapi kalau misalkan udah ada seperti ini, ya udah langsung aja gitu ya. Kosekan itu kebalikan dari sin. Ya, kebalikan dari sin. Kalau misalkan kalian mau pakai yang sudah diketahui di sini ya. Sin, berarti ini kan 1/12/13. Nah, masih ingat kan perkalian pecahan, pembagian pecahan? Ini bakal jadi 1/1 kali 13/12 gitu ya, kalau pakai yang 1/, nih. Maka hasilnya 13/12 gitu ya. Kalau langsung seperti itu enak langsung kan? Ya. Kalau kalian bingung yang banding-bandingnya, ya udah pakai yang mide, misa, sade gitu ya. Oke, itu untuk yang kosekan. Sekarang kita ke yang sekan. Bentar. Kita ke yang sekan. Sebentar, ini kok lama bet. Kesekan. Sekan itu adalah kebalikan dari kos gitu ya, atau misa gitu ya. Nah, kebalikan dari kos berarti tinggal balik aja. Kalau misalkan udah tahu nilai kosnya, tinggal balik aja. Berarti 13/5. Kotangan, sade gitu kan, itu kebalikan dari tangan gitu. Karena tangannya udah diketahui, tinggal dibalik aja. Jadi 5/12. Gampang ya? Gampang banget. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, biasanya ada varian soal. Ini saya kasih tunjuk satu soal, varian soal yang begini. Nah, waduh, ini nggak ada segitiga siku-sikunya. Kok ini sampai gini banget, Bu? Gitu. Gini banget, Kak. Nah, jangan khawatir, jangan pusing, dan jangan bimbang. Asik. Perhatikan aja soalnya. Jika, diketahui tangan alfa itu adalah akar 3, A-nya sudut lancip, maka tentukan nilai dari sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Sudut lancip. Berarti ini pasti pakai segitiga siku-siku. Kenapa? Karena segitiga siku-siku itu punya sudut lancip gitu ya. Ya, anggaplah ini. Nah, sudut lancip begini atau di sini lah, terserah gitu kan. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus ke yang diketahui dulu, yang ini. Tangan alfa sama dengan akar 3, sedangkan ini yang ditanya sin cos gitu ya. Bingung kan? Nah, sekarang langsung aja. Tangan alfa, tangan itu kan tandesa, depan bagi samping. Nah, tangan alfa itu akar 3, sedangkan akar 3 itu anggaplah kalau kita mau jadiin tandesa itu dibagi dengan 1. Makanya seperti ini gitu. Bukan berarti saya sok tahu tiba-tiba ini satu, pokoknya 1, bukan. Karena saya jadikan akar 3 itu per 1. Karena apa? Tangannya akar 3 hasilnya, cuma akar 3 doang, nggak ada embel-embel pecahan kan. Nah, masih ingat definisi pecahan? Kalau misalkan ada bilangan hendak dijadikan pecahan dan bilangan itu sudah bentuknya bulat, maka kita jadikan per 1. Ayo, definisi pecahan ya. Saya jadikan per 1, sehingga didapatlah bahwa tan alfa itu akar 3 per 1. Berarti ini sisi depan, ini sisi samping. Samping ya bener. Nah, sedangkan kita harus mencari nilai sin dan cos. Gimana? Berarti kita harus menemukan satu sisi yang lain. Misalkan kita gambar dulu deh. Sudut lancip. Nah, anggaplah sudut lancipnya di sini ya. Anggaplah gitu ya. Misalkan ini alfa. Karena sudutnya alfa kan. Samping, sisi sampingnya 1. Tadi udah ketemu kan ya. Sisi samping 1. Sisi depan sudut, nih yang di depan sudut nih, itu adalah akar 3. Nah, kita harus mencari sisi miring berarti. Dengan apa? Kita goras balik lagi gitu kan. Nah, kita cari dengan menggunakan Pitagoras ya. Miring, sisi miring itu sama dengan akar dari depan ditambah samping yang dikuadratkan gitu ya. Yang setiapnya dikuadratkan. Ya, karena kan definisinya kan A kuadrat atau sisi miring itu sama dengan B kuadrat
ditambah C kuadrat gitu ya. Definisi Pitagoras, teorema Pitagoras. Nah, udah nih, depannya akar 3. Ya udah, akar 3 dipangkatkan 2. Sampingnya 1. Nah, sekarang saya tanya nih. Masih ingat akar A kalau dipangkatkan sesuai dengan akarnya, yaitu akar 2 kan ini ya. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Makanya akar 3 kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 3 ditambah 1. Ya udah, tinggal tambah 1, hasilnya apa? Hasilnya akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Simpel ya, gampang banget kan? Oke, itu. Nah, terus kita cari nilai sinnya. Berarti kalau sin kan si demi, depan bagi miring. Cos berarti kosami, cos samping bagi miring. Sehingga didapat sin itu depan bagi miring. Depannya siapa di sini? Depannya adalah akar 3. Berarti di sini saya tulis akar 3. Miringnya siapa? Yang sudah kita cari, 2. Akar 3 per 2. Cosnya itu kan samping bagi miring, kosami. Berarti sampingnya bagi miring. Sampingnya berapa? 1. Saya tulis di sini 1. Miringnya berapa? 2. Berarti 2. Berarti cos alfa itu setengah sin alfa akar 3 per 2. Nah, karena yang ditanyanya adalah sin kuadrat plus cos kuadrat alfa, maka nilai sinnya kita substitusi ke sini, cosnya kita substitusi. Sehingga seperti ini. Jadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa, masukin aja. Sinnya kan udah dapet akar 3 per 2. Berarti kita ganti sin kuadrat alfa dengan akar 3 per 2. Begitu juga sama dengan cos. Jadi cosnya 1 per 2 dipangkatkan 2. Udah deh, tinggal pangkatin. Akar 3 dipangkatkan 2. Ingat, akar pangkat 2 kalau udah dipangkatin 2 itu hasilnya bilangan itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau 4 itu dari 2 pangkat 2, hasilnya 4. Nah, kalau ini ya gampang, 1 dipangkatkan 2, 1, gitu ya. 2 dipangkatkan 2, 4. Nah, masih ingat tentang pecahan? Masih ya? Kalau misalkan penyebutnya udah sama, maka keduanya boleh dijumlahkan tanpa harus penyederhanaan penyebut. Jadi kalau penyebutnya udah sama, udah langsung tambahin aja pembilangnya. 3 tambah 1, 4. 4 per 4 bisa dibagi. 4 dibagi 4 bisa berapa sih ya? 1. Oh, ternyata sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Gampang ya? Oke. Ini nanti sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini biasanya nanti disebut dengan identitas trigonometri. Nanti kita pelajari di subbab selanjutnya ya. Oke, itu aja mungkin sekian ya tentang video pembelajaran ukuran sudut sebelumnya dan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri masih segitiga siku-siku tapi sudutnya sudut-sudut istimewa. Nah, apa tuh sudut istimewa gitu kan? Oke, itu saja ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, oke? Salam matematik cuy, semangkuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.